Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-muallif radhiyallahu anhu arda wa anna jami'an. Faslun wa yanbaghi lil murid an yakuna ab'adan nasi 'anil ma'asi wal mahdhurat wa ahfadhahum lil faraidhi wal ma'murat wa ahrasahum 'alal ghurubat wa asra'ahum ilal khairat fa innal murida lam yatamayyaz an ghairihi minan nasi illa bil iqbali 'ala Allah wa 'ala ta'atihi wa tafarrughi an kulli ma yushghiluhu an ibadatihi wal yakun syahihan 'ala anfasihi bakhilan bi awqati la yasrifu minha qalilan wala katsiran illa fi ma yuqarribuhu min rabbi wa ya'udu alaihi bin naf'i fi ma'adih wallahu a'lam bissawab. Faslun wa yanbaghi lil murid ay yakuna ab'adan nasi 'anil ma'asi wal mahdzurat. Dan seorang murid hendaknya menjadi orang yang paling jauh dari berbagai macam kemaksiatan wal mahdzurat dan berbagai macam perkara-perkara yang dilarang. Jadi untuk seorang murid atau ciri seorang murid adalah dia menjadi orang yang paling jauh dari berbagai macam kemaksiatan dan juga perkara-perkara yang dilarang di dalam agama. Jangan justru seorang murid ini menjadi orang yang ahli maksiat. Jangan justru seorang murid ini menjadi orang yang selalu melakukan perkara-perkara yang dilarang di dalam agama. Salah satu ciri seorang murid adalah dia jauh dari berbagai macam kemaksiatan dan berbagai macam perkara-perkara yang dilarang, apapun jenisnya. Kalau orang yang nggak ngaji, orang yang nggak tahu agama melakukan kemaksiatan, walaupun mungkin wajar, tapi tetap jelek ya. Tetap jelek. Kalau orang yang nggak kenal agama, yang nggak tahu ngaji, yang nggak paham agama, yang nggak pernah ngaji, dia melakukan kemaksiatan, jelek. Tapi lebih jelek lagi kalau kemaksiatan itu, perkara-perkara yang dilarang itu dilakukan oleh seorang santri, oleh orang yang sering hadir di majelis taklim. Nah, ini lebih jelek lagi kelihatannya. Bukan cuma ngejelekin dirinya, ngejelekin juga majelisnya, ngejelekin di mana tempat dia belajar nantinya. Dan orang akan mencibirnya 2 kali lipat ketimbang orang yang biasa. Kalau orang yang biasa melakukan kemaksiatan, orang nganggapnya ya emang orang kagak ngerti agama, emang orang kagak paham, emang orangnya modelnya begitu. Tapi kalau seorang santri atau jamaah majelis taklim melakukan kemaksiatan, ini bakal jadi omongan lebih besar, bakal jadi aib yang lebih besar. Karena apa? Karena seharusnya mereka itu menjadi orang yang paling jauh dari kemaksiatan dan perkara yang dilarang. Kalau orang yang nggak ngaji, ngelakuin kemaksiatan, misalkan berjudi atau meminum minuman keras, ya, orang ngelihatnya jelek, tapi bakal dilihat lebih jelek lagi sama orang-orang kalau yang melakukannya itu orang yang paham agama atau orang yang dianggap paham agama. Santri itu dianggap sama orang-orang paham agama. Jamaah majlis itu dianggap sama orang-orang lebih paham agama. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, jangan salahin orang lain kalau celaannya lebih dahsyat.
jangan nyalahin orang lain kalau hinaannya lebih dahsyat. Ya. Ada orang pacaran, orang lihatnya biasa, tapi kalau santri pacaran, jamaah majelis pacaran, ya, orang ini ngelihatnya bakal lebih jelek lagi, ya, lebih hina lagi. Ya. Kenapa? Karena mereka dianggap paham agama, ya. Karena mereka dianggap lebih paham agama ketimbang orang-orang awam. Karena itu perbuatan kemaksiatan dan perbuatan yang dilarang, yang dilakukan oleh mereka akan terlihat lebih buruk, ya, dan akan mengundang lebih banyak hinaan dan cacian dari mulut orang-orang awam. Dan kalau orang-orang awam itu ngehina, mencaci mereka lebih dahsyat daripada orang awam ini mencaci maki orang biasa yang melakukan kemaksiatan. Jangan salahin itu orang awam, karena mereka nganggapnya mereka ini lebih paham agama, lebih dekat dengan agama dan seterusnya. Karena itu seorang murid, orang yang ingin menempuh perjalanan menuju Allah, orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya menjadi orang yang paling jauh dari berbagai macam kemaksiatan dan perkara-perkara yang dilarang di dalam agama. Wa hafadhum lil faraidhi wal ma'murat. Dan hendaknya dia juga menjadi orang yang paling menjaga kewajiban-kewajiban dan juga perintah-perintah di dalam agama. Hendaknya dia menjadi pelopor untuk melakukan berbagai macam kewajiban yang diwajibkan dan juga melakukan berbagai macam perintah-perintah agama. Wa ahrasahum 'alal qurubat. Dan hendaknya seorang murid ini juga menjadi orang yang paling semangat dalam taqarrub ilallah, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa saja yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaknya dia menjadi pelopornya ketimbang yang lainnya, ya. Kalau harta bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, jadikan pelopor untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui harta aja. Sedekahkan hartanya, infakkan hartanya di jalan Allah. Kalau misalkan tenaganya, dia punya tenaga, maka hendaknya tenaganya dijadikan media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bisa menjadi contoh bagi yang lainnya. Wa asra'ahum ilal khairat. Dan orang yang paling cepat di dalam melakukan kebaikan. Jadi seorang murid ini hendaknya juga menjadi orang yang paling cepat dalam melakukan kebaikan. Kalau bisa sebelum orang lain melakukan kebaikan, dia dulu yang melakukan kebaikan. Dia peloporin dulu, jangan nungguin orang. Nungguin orang baru dia ngikutan. Harusnya dia menjadi pelopor dalam kebaikan supaya yang lain bisa nyontoh. Supaya dia bisa menjadi contoh buat yang lain dalam melakukan kebaikan. Jangan nungguin yang lain dulu, biarin yang lain dulu, ya. Kita mentar belakangan dah, ya. Justru seorang murid harus menjadi pelopor di dalam kebaikan. Fa'innal murid, karena sesungguhnya seorang murid lam yatamayyaz an ghairihi minan nas, dia tidak akan berbeda dengan yang lainnya. Sesungguhnya seorang murid lam yatamayyaz an ghairihi minan nas, dia tidak akan berbeda dengan yang lainnya. Orang yang lainnya ini enggak berbeda, sama aja, kecuali yang membedakan ini satu, ya, bagaimana caranya dia menghadap Allah, ya. Ketika menghadap Allah, seorang murid ini lebih semangat, ya. Dia lebih dulu untuk mempelopori berbagai macam kebaikan. Nah, kemudian dalam ketaatan, ya. Kemudian juga dalam mengatur waktunya dari perkara-perkara yang bisa menyibukkannya dari ibadahnya. Kalau dia
tidak mempunyai ciri-ciri tersebut, dia nggak ada bedanya dengan yang lainnya. Ya, sama aja ngaji kagak ngaji, ya sama aja sama yang lain. Ya. Ketaatannya sama aja, ya. Ibadahnya sama aja, ya. Cara mengatur waktunya sama aja. Dia masih lebih mementingkan urusan dunia ketimbang urusan akhiratnya, ya sama aja sama yang lain, nggak ada bedanya. Tapi seorang murid ini bisa berbeda dengan orang lainnya melalui satu, bagaimana caranya memanage waktunya. Dia lebih mengutamakan waktunya untuk diisi dengan berbagai macam ibadah, untuk lebih banyak mencari keuntungan akhirat ketimbang menyibukkan waktunya dari berbagai macam urusan-urusan yang bisa melalaikan dia dari ibadahnya. Dan dia bisa berbeda dengan yang lainnya dari segi bagaimana cara dia menjalani ketaatannya, bagaimana cara dia menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang disebut sebagai seorang murid adalah mereka-mereka yang paling semangat dalam ibadah, paling semangat dalam melaksanakan ketaatan, menjadi pelopor dalam berbagai macam kebaikan, dan mereka juga orang yang paling jauh dari berbagai macam kemaksiatan dan berbagai macam perkara yang dilarang di dalam agama. Kalau seorang murid justru menjadi orang yang paling getol kemaksiatan, ya nggak ada bedanya dengan yang lain. Ya. Bahasa sederhananya nggak bedanya, ente ngaji sama kagak ngaji sama aja. Ya. Karena itu harus ada perbedaan, harus ada perubahan menuju arah yang lebih baik. Bagi kita ketika kita udah ngaji ke majelis taklim, ke majelis ilmu, setidak-tidaknya mesti ada perubahan yang lebih baik. Baik dari ucapannya, yang biasanya ngomongnya enggak dikontrol, ngomongnya kadang-kadang masih ngomong jorok, masih ngomong kotor. Ya wayahnya dah kalau udah ngaji mah ngomongnya agak diatur, ya, agak disaring. Ya. Kemudian yang biasanya sebelum ngaji mungkin pakai bajunya asal jadi, ya, nggak dia perhatiin mau ketutup atau nggak ketutup auratnya, sekurang-kurangnya ketika udah ngaji mah paling kagak perhatiin cara berpakaiannya. Ya. Yang dulunya mungkin keluar rumah masih pakai celana pendek, dengkul kemana-mana, paling kagak kalau udah ngaji mah tutup tuh dengkul. Karena dengkul itu bagian dari aurat, dan menutup aurat itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Kalau sunnah kita kerjain dapat pahala, kita nggak kerjain kita juga nggak dapat dosa. Tapi kalau yang wajib kita kerjain dapat pahala, kalau kita tinggalin kita dapat dosa. Walaupun mungkin masih termasuk dalam sogoir, masih termasuk dalam dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil dilakukan terus menerus, nah itu juga bisa menjadi, dari akumulasi itu bisa menjadi dosa besar. Dan tidak ada dosa kecil kalau kita melakukannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya memang dosanya kecil, tapi dosanya kepada Allah deh. Ya. Itu juga bisa menjadi dosa besar. Ya kalau misalkan tutup aurat yang gampang aja kagak bisa, bagaimana mau diajak jihad yang berat ya. Makanya nggak usah ngomongin jihad dulu dah, berat jihad mah, nutup aurat aja dulu. Kalau nutup aurat aja masih berat, masih susah, masih kagak bisa, jangan ngomongin jihad. Ya, kejauhan. Jihad itu ya kita bakal korbanin nyawa kita, korbanin harta kita. Ya. Ada darah yang berjatuhan, ada harta yang hilang, ada nyawa yang melayang. Berat, jihad tuh berat. Ya. Berat. Kalau tutup aurat yang gampang aja masih belum mampu, jangan bicara jihad dah. Ya. Jauh. Ya. Coba aja tutup aurat dulu yang benar. Tutup aurat dulu yang benar, baru ngomongin jihad. Ya. Jihad ini ibadah yang paling berat. Ya. Kalau ibadah ringan kayak tutup aurat aja nggak bisa, ya bagaimana mau yang berat. Ya. Jadi sekurang-kurangnya mesti ada perubahan diri kita. Ya. Bukan yang kita ngerasa sok suci, bukan. Mentang-mentang ngaji jadi sok suci. Enggak sok suci, mendingan sok suci dah daripada sok maksiat. Ya kan?
daripada sok maksiat. Mendingan sok suci dah, mendingan dikatain sok suci ya, daripada sok maksiat ya. Terserah orang mau ngomong kita sok suci ke apa ke ya, karena nanti yang bakal berurusan diri kita sendiri ya. Jangan dengerin kata orang ya. Imshi fi tariqillah wala tubali ahad fa inna likulli syai' muhibban wa mubghid. Jalan aja di jalan Allah ya. Enggak usah memperdulikan orang ya. Orang mau ngomong begini ke, orang mau ngomong begitu, udah ente terus istiqomah ya. Yang penting ente benar. Yang penting ente lurus ya. Istiqomah. Orang mau ngomong A, mau ngomong B, mau ngomong C, bodoh amat. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Mau dikatain sok suci, bodoh amat. Mau dikatain sok alim, bodoh amat. Mau dikatain begini, mau dikatain begitu, bodoh amat ya. Karena kita yang bakal bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya. La tubali ahad, gak usah peduliin yang lain ya. Selama kita benar, selama kita di jalan yang benar, selama kita berada di jalan Allah, orang mau ngomong macam-macam bodoh amat, gak usah peduliin ya. Kecuali kalau memang kita gak benar ya. Kecuali kalau memang kitanya ngawur. Nah, kalau selama kita benar, selama kita jalan di jalan Allah ya, orang mau ngomong sok suci ke, sok alim ke, belagu, sombong, ini itu bodoh amat. Karena ya, likulli syai' muhibban wa mubghidun. Setiap orang ini ya, ada yang seneng, ada yang kagak seneng ya. Kalau orang yang memang kagak seneng, mau bagaimana juga kita udah bakal kagak seneng ya. Jangankan jeleknya kita, bagusnya kita aja dia kagak seneng, apalagi jeleknya ya. Karena kalau orang udah kagak seneng, ya susah mau dibagaimanain juga ya. Dan setiap orang ini pasti ada yang seneng, ada yang kagak seneng. Jangan kita yang banyak kesalahan. Nabi aja, Nabi yang paling bagus ucapannya, yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus perangainya ya, masih ada yang kagak seneng ya. Kurang apa coba Nabi? Nggak ada kurangnya. Masih ada yang kagak seneng. Apalagi kita yang banyak kurangnya. Wajar kalau banyak orang yang kagak seneng. Yang penting kita istiqomah di jalan Allah. Kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, baik dari segi ucapannya, baik dari segi perbuatannya, baik dari segi gaya hidupnya, berpakaiannya, baik dari segi kepribadiannya, baik dari segi akhlaknya ya. Beb, bagaimana Beb kalau misalkan saya nih ya, masih suka nongkrong sama teman-teman saya Beb ya. Nanti saya takutnya ketularan lagi Beb ya, nggak bagus ya, bagaimana ya, kalau saya saran begini, kalau kita masih nggak kuat dengan pengaruh buruk, mendingan tinggalin dulu. Tinggalinnya bukan kita ngejauhin mereka, tapi buat menjaga diri kita. Khawatirnya kita yang baru baik diajakin nongkrong sama yang nggak baik, akhirnya berubah jadi nggak baik lagi. Tapi kalau kita udah mantep, udah bisa istiqomah, nah rangkul tuh teman-teman kita. Kita ajak juga untuk mereka berbuat baik. Ya. Kita jangan egois, jangan pengen masuk surga sendiri. Ya. Kita ajakin teman-teman kita yang bisa kita ajak. Ajak kebaikan, ajak mereka ke majelis, ajak mereka ngaji. Supaya bisa jadi lebih baik lagi insya Allah. Ya. Intinya jadi pelopor berbagai macam kebaikan. Wa yakun syahihan ala anfasihi, dan hendaknya seorang murid ini pelit terhadap napasnya. Maksudnya pelit terhadap napasnya bagaimana? Ya. Hendaknya gunakan napasnya, gunakan hidupnya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat buat akhiratnya ketimbang untuk hal-hal yang gak bermanfaat. Jadi hitung-hitungan. Buat urusan dunia hitung-hitungan, buat urusan akhirat hitung-hitungan ya. Sampai napas kita ini kita kudu pelitin ya. Hendaknya jangan kita gunakan napas kita kecuali untuk hal-hal yang
manfaat. Ya. Seperti Al-Habib Umar bin Abdurrahman Shahibur Ratib. Beliau kenapa dijuluki Qutbul Anfas? Salah satu sebabnya adalah tidaklah terlewat nafas beliau satu hembusan pun kecuali beliau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi napasnya nggak pernah kebuang sia-sia. Artinya setiap saat, setiap waktu dia selalu gunakan napasnya untuk berzikir kepada Allah. Ya. Sehingga disebut Qutbul Anfas. Dia gunakan setiap hembusan nafasnya untuk perkara yang enggak sia-sia. Ya. Karena itu setiap hembusan nafas yang dia keluarkan, dia berzikir kepada Allah. Setiap hembusan nafas yang dia keluarkan, dia berzikir kepada Allah. Jadi enggak ada nafas yang keluar melainkan dia dalam keadaan berzikir kepada Allah. Nah, kita kudu pelit-pelit sama nafas kita. Nah, jangan kita gunain nafas kita untuk hal-hal yang agak manfaat, apalagi buat hal-hal yang haram. Bakhilan bi auqatihi, dan juga pelit terhadap waktunya. Kita kudu pelit terhadap waktu kita. Jangan kita gunakan waktu kita untuk perkara yang sia-sia. Gunakan waktu kita untuk perkara yang manfaat. Ya. Terlebih manfaat untuk akhirat kita. Jangan kita habiskan waktu kita dalam hal-hal yang tidak manfaat. Sehingga waktu kita berlalu begitu saja. Tanpa diisi dengan hal-hal yang manfaat. Makanya mesti sayang-sayang sama waktu. Sayang-sayang sama waktu, pelit sama waktu kita. Waktu itu mahal. Waktu yang kita lewati nggak bakal bisa kembali lagi. Mahal itu waktu. Jadi jangan kita hambur-hamburkan waktu kita untuk perkara-perkara yang nggak manfaat. Apalagi untuk perkara-perkara yang haram. Untuk perkara-perkara yang dilarang di dalam agama. Wala yasrif minha qalilan wala katsiran, dan jangan menggunakan baik itu nafasnya atau waktunya sedikit ataupun banyak illa fima yuqarribuhu mir rabbih, kecuali untuk perkara-perkara yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'udu alaihi bin naf'i fi ma'adihi, dan menggunakan waktunya, napasnya untuk perkara-perkara yang manfaatnya kembali untuk akhiratnya. Jadi kita mesti pintar-pintar nih atur waktu kita. Jangan kita buang-buang waktu kita untuk perkara-perkara yang gak manfaat. Gunakan waktu kita untuk perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Allah. Apa-apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, deketin. Oh, duduk di majelis taklim bisa bikin kita lebih dekat kepada Allah, bisa bikin kita lebih menyadari dosa-dosa kita, bisa bikin kita lebih semangat untuk ibadah. Duduk. Oh, kalau misalkan kita melakukan ini, kita melakukan itu, bisa lebih semangat ibadah. Kerjain. Kita mesti pintar-pintar. Jangan kita buang waktu kita untuk perkara-perkara yang tidak manfaat. Jangankan buat manfaat akhirat, manfaat dunia aja kita nggak dapet. Wah, sayang dah tuh waktu kita. Sayang napas kita kebuang sia-sia. Mulai sekarang kita gunain waktu kita untuk perkara-perkara yang lebih baik, yang lebih bermanfaat. Insya Allah harus ada perubahan buat diri kita. Jangan kita ngaji kesono kesini nggak ada perubahan sedikit pun, sayang ya. Tapi berkah gak Beb? Ya kalau urusan berkah insya Allah berkah dah. Kita duduk di pengajian, kita duduk di pengajian, kita kagak niat aja kita kecipratan berkahnya. Apalagi kita niat. Ya. Kita nggak niat duduk di pengajian aja kita masih kecipratan berkahnya. Apalagi kita niat. Itu kalau mau bicara berkah. Ya. Tapi lebih dari itu, setidaknya mesti ada perubahan dari diri kita.
Jangan kita ngaji bertahun-tahun tapi nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada perubahan dari segi ibadahnya, nggak ada perubahan dari segi ucapannya, nggak ada perubahan dari segi perbuatannya, nggak ada perubahan dari segi gaya hidupnya ke arah yang lebih baik. Nah, berarti ngajinya selama ini ngapain? Apa sih niat ngajinya? Kalau nggak mau bikin diri kita lebih baik. Jadi bukan bicara berkah atau nggak berkahnya. Kalau berkah insya Allah berkah duduk di majlis mah. Ya, karena ada satu riwayat di mana Allah Subhanahu wa taala tugasin para malaikat untuk cari majlis zikir. Jadi ada malaikat yang Allah ciptain tugasnya untuk nyari majlis zikir. Begitu mereka dapetin majlis zikir, ini malaikat laporan ke Allah. Ya Allah, kami menemukan majlis zikir di sana. Ya. Terus Allah tanya, terus mereka ngapain di sana? Mereka berzikir kepada Engkau ya Allah. Mereka bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar kepada Engkau ya Allah. Ya. Apa sih yang mereka minta? Ya Allah, mereka minta surgamu ya Allah. Emang mereka udah pernah lihat surgaku? Belum ya Allah. Gimana andainya mereka udah ngelihat? Ya Rabb, seandainya mereka udah ngelihat surgamu ya Allah, tentu mereka akan lebih semangat lagi dalam berzikir kepadamu. Terus mereka minta apa lagi? Terus mereka minta ya Allah untuk terhindar dari nerakamu. Mereka minta untuk terhindar dari nerakaku. Apakah mereka udah pernah lihat nerakaku? Belum ya Allah. Terus gimana kalau misalkan andai kata mereka sudah melihat nerakaku? Ya Rob, kata malaikat-malaikat nih, andai kata mereka udah melihat nerakamu ya Allah, tentu mereka akan lebih semangat lagi dalam meminta perlindunganmu dari nerakamu ya Allah. Terus habis itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada malaikat-malaikat tadi, wahai para malaikatku, saksikanlah oleh kalian bahwa aku ampuni mereka semua yang ada di majelis itu. Terus ada satu malaikat nyeletuk, ya Rob, di situ ada si Fulan bin Fulan. Dia nggak niat hadir ke situ. Mungkin seperti orang yang diajak temennya ya, mau kemana? Udah ikut aja, dia ikut. Tahu-tahu diajak ke pengajian. Udah diajak pengajian, dia duduk di pojok. Udah duduk di pojok, tidur lagi kagak ikut ngaji ya. Cuman nemenin temennya doang, kagak ada niatan buat ikut ngaji. Ya Rob, di situ ada Fulan bin Fulan, dia nggak ada niatan untuk ikut. Ya. Apa kata Allah? Mereka semua yang ada di situ, termasuk si Fulan bin Fulan yang kagak ada niatan untuk datang ke situ, mereka juga tetap dapat berkahnya. Tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh kita kalau berbicara berkah, ya, walaupun kita nggak niat nih, kita cuma ikut duduk doang, ikut markirin doang, markirin ya, tetap dapat berkahnya. Tapi supaya kita dapat lebih banyak, bukan cuma berkahnya, ya, hendaknya kita amalkan apa-apa yang sudah kita pelajari supaya ada perubahan yang lebih baik untuk diri kita insya Allah. Wa yanbaghi ayyakuna lahu wirdun min kulli naw'in minal ibadati yuwadhibu 'alaiha. Dan hendaknya seorang murid mempunyai suatu wiridan ya, yang dia rutinkan ya. Nah, hendaknya kita ini punya wirid yang kita rutinkan setiap harinya, kita istiqomahkan. Nggak kudu panjang-panjang ya. Yang penting istiqomah ya. Karena sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Nabi, apa amalan yang paling utama? Nabi jawab, adwa muha wa inqal. Amalan yang paling utama adalah amalan yang rutin walaupun sedikit. Oh, amalannya nggak banyak, cuman baca sholawat, tapi setiap hari berapa kali? 100 kali misalkan, tapi rutin istiqomah. Nah, itu lebih baik ketimbang ente baca sholawat sehari 10.000 kali, habis itu 10 tahun kemudian baru baca lagi. Ya. Mendingan sedikit tapi istiqomah ya. Jadikan kita punya wirid harian ya, yang kita lazimkan
Tahadutsan binikmah. Kalau saya tiap hari baca rotib al-attos, baca sholawat lidaf'il bala, baca sholawat busyro. Itu nggak pernah saya tinggalin. Mau dalam keadaan bagaimanapun. Rotib, sholawat lidaf'il bala, kemudian ditutup dengan sholawat busyro. Itu saya lazimin tiap hari. Ya. Kapan waktunya, Bib? Kapan aja sesempatnya. Kadang-kadang lagi di mobil, lagi nyetir, ya, lagi naik motor, ya, saya baca, nggak berasa, kelar. Ya. Bib, saya mau amalan yang lain boleh, Bib? Boleh, yang penting rutin. Wala yasma bitarki syai'in minha fi usrin wala yusrin. Dan jangan mencoba untuk meninggalkan amalan tersebut, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Ya. Jadi hendaknya kita rutinkan, mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang. Abu Sayyid Muhammad bin Nalwi al-Maliki pernah berkata, alaikum bimulazamatil aurat. Hendaknya kalian merutinkan baca wirid. Fa innaha hisnun wa wiqayatun. Karena wirid yang kita rutinkan itu merupakan benteng dan perlindungan buat kita dari godaan setan, baik yang kelihatan atau yang kagak kelihatan. Ya, hendaknya kita punya wiritan yang rutin kita baca. Fal yukthir min tilawatil Qur'anil azim ma'a tadabburi lima'ani. Hendaknya kita memperbanyak membaca Al-Qur'anil azim dengan mentadaburi makna-maknanya. Wa tartili li alfadhi, dan membacanya secara tartil lafaz-lafaznya. Jadi bacanya enggak terlalu cepat, bacanya santai, dan berusaha untuk mentadaburi artinya. Ya. Tapi andai kata kita belum tahu artinya, tetap kita baca, kita juga tetap bakal dapat pahala. Ya. Karena dalam hadis Nabi SAW sampaikan, barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, maka dia dapat 10 pahala dari satu hurufnya. Jadi setiap satu huruf di Al-Quran kita dapat 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan yang dilipat gandakan. Ya. Dan dilanjutkan oleh Nabi, la aqulu alif lam mim harfan. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif harfan, lam harfan, mim harfan. Akan tetapi kata Nabi, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi berapa huruf tuh kalau kita baca alif lam mim? 3 huruf, berarti dapat 30 kebaikan. Ya. Sekarang saya mau tanya, ada yang tahu artinya alif lam mim? Alif lam mim apa artinya? Kalau kita baca kitab tafsir tuh, wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu tuh maksudnya. Artinya kita nggak tahu tuh alif lam mim artinya apa. Tapi walaupun demikian, tetap kita dapat 10 kebaikan Nabi yang sampein. Alif lam mim, alif harfan, lam harfan, mim harfan. Ya. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Kita nggak tahu artinya, tapi tetap dapat. Ya. Jadi nggak ada yang nggak betul kalau bilang percuma ente baca Quran kalau ente nggak tahu artinya. Nggak percuma. Tapi kalau tahu artinya lebih baik, justru lebih baik. Tapi walaupun nggak tahu artinya bukan percuma, nggak percuma, tetap kita dapat kebaikan Nabi yang sampein. Kita baca alif lam mim kita nggak tahu artinya, jangankan kita, ulama aja nggak tahu. Hanya beberapa ulama mungkin yang Allah kasih kelebihan untuk menyingkap apa itu arti alif lam mim. Tapi umumnya kita buka kitab-kitab tafsir Jalalain, alif lam mim wallahu a'lam bimuradih. Kita baca lagi kitab tafsir yang lain, alif lam mim wallahu a'lam bimuradih. Baca lagi tafsir yang lain, alif lam mim wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu tujuannya. Apa maksudnya alif lam mim? Enggak ada yang tahu. Ya. Tapi walaupun
nggak tahu tetap dapat pahala. Tapi lebih bagus lagi kalau kita tahu arti bacaan yang lagi kita baca, maknanya, sehingga kita bisa lebih meresapi, sehingga kita bisa lebih menghayati, dan kita bisa lebih banyak dapat ilmu dan rahasia-rahasia dari Al-Quran yang kita baca. Insya Allah. Wal yakun mumtalian bi azamatil mutakallim inda tilawati kalami. Dan hendaknya hati kita dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah ketika kita sedang membaca kalamnya. Maksudnya sedang membaca Al-Quran. Wala yaqra'ul Qur'an wala yaqra'u kama yaqra'ul ghafilun. Dan janganlah kita membaca Al-Quran seperti orang-orang lalai membaca Al-Quran. Alladzina yaqra'unal Qur'an bi alsinatin fasihatin wa aswatin aliyatin, yaitu orang-orang yang baca Quran dengan lisan yang fasih, suara yang bagus, wa qulubin minal khusyu'i wa ta'zim lillah khaliyah, tapi hatinya jauh dari khusyuk dan jauh dari pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqra'unahu kama unzila min fatihati ila khatimatihi wala yadruna ma'nahu wala ya'lamuna li ayyi syai'in unzila. Dia baca Quran dari mulai Fatihah sampai hatamnya tapi tidak memahami maknanya. Wala ya'lamuna li ayyi syai'in unzila, dan dia tidak mengetahui bacaan yang dia baca untuk apa diturunkan. Walau alimu la amilu, walaupun dia tahu atau dia tahu la amilu tapi dia tidak mengamalkannya. Fa innal ilma ma nafa'a, maka ilmunya tidak bermanfaat. Wa man alima wa ma amila falaisa bainahu wa bainal jahil farqun. Kalau orang yang mengetahui tapi tidak mengamalkan, dia dengan orang yang bodoh tidak berbeda. Illa min haitsu inna hujjatallahi alaihi akad. Bedanya dia akan lebih mantap untuk disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang gak tahu melakukan satu perbuatan dosa, dia gak dosa. Dia dosanya karena dia gak tahu. Bukan dosa karena melakukan sesuatu tadi. Karena dia gak tahu kalau melakukan sesuatu itu dosa. Misalkan ada orang yang gak tahu khamr itu haram, dia minum khamr, dia gak dosa karena dia gak tahu khamr itu haram. Cuman dia dosa, kenapa dia gak cari tahu? Kenapa dia gak belajar? Tapi kalau orang yang tahu khamr itu haram, dia minum, dia lebih berdosa. Jadi orang yang berilmu tapi gak ngamalin ilmunya, nggak beda jauh, nggak berbeda dengan orang yang bodoh. Hanya saja orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia akan lebih disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketimbang orang-orang yang bodoh. Fa'alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabu min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa oleh Allah sebelum para penyembah berhala disiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hendaknya kita baca Quran dengan mentadaburinya, dan kita baca Al-Quran dengan penuh ketakziman, dengan khusyuk, dan hendaknya kita menyadari bahwa yang sedang kita baca ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita baca Quran seperti orang-orang yang lalai baca Quran. Bacanya bagus, indah bacaannya, tapi nggak sampai ke hatinya. Itu orang yang ngebunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Abdurrahman bin Muljam namanya. Itu penghafal Al-Quran. Ya. Begitu dia tebas, begitu dia bacok Sayyidina Ali, kena kepalanya Sayyidina Ali, sampai jenggot Sayyidina Ali penuh sama darah.
akhirnya si Abdurrahman bin Muljam ini ditangkap sama sahabat untuk dieksekusi, itu mulutnya nggak berhenti baca Quran, mulutnya nggak berhenti berzikir itu Abdurrahman bin Muljam. Ya. Ya. Bahkan kata Sayyidina Ali, itu orang-orang Khawarij baca Qurannya lebih baik mereka ketimbang ente. Lebih banyak mereka sholatnya ketimbang kalian. Itu Khawarij. Nah, tapi mereka baca Quran nggak sampai hatinya, cuma sampai mulutnya. Nah, karena itu hendaknya kita berusaha semampu kita untuk bisa membaca Al-Quran sambil mentadaburi maknanya, sambil meresapi maknanya, menghayati maknanya, kata per katanya, insya Allah, sehingga kita tidak menjadi seperti orang-orang yang baca Quran walaupun bacaannya bagus, enak didengarnya, tapi ya, hatinya kosong dari pentakziman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh saya pernah lihat waktu lagi umroh, orang-orang di sono tuh baca Quran tuh kayak santapan mereka sehari-hari. Ya. Ada orang yang baca Quran, ya, itu Quran ditaruh di kakinya begitu tuh. Itu kalau kita di sini nih, wow luar biasa ya. Ngelihat begitu, udah kita kata sesat, udah kita kata macam-macam lah. Ya itulah kurangnya pengagungan di hati mereka terhadap Al-Quran. Bacanya mah lancar ya, tapi nggak ada adab kepada Al-Quran. Kalau kita di sini, walaupun kita nggak diajarin untuk ngapalin Quran, begini dan begitu, sama guru-guru kita, sama kiai-kiai kita, sama habib-habib kita, tapi kita diajarin untuk memuliakan Al-Quran. Saking memuliakannya Al-Quran, kita sampai-sampai diajarin jangan pegang Quran kalau kagak ada wudu. Saking memuliakannya Al-Quran, kita nggak boleh pegang Quran kecuali ada wudu, kecuali dalam keadaan suci. Ya, kita sebelum diajarin untuk menghafal Quran, diajarin untuk menghormati, memuliakan, mentakzimi Al-Quran dulu. Ya, supaya kesononya diharapkan kita bisa lebih mudah untuk mentadaburi Al-Quran, memahami, menghayati makna-maknanya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.